Bismillahirrahmanirrahim. Pasar membeli cumi. Penjualnya membaca puisi. Terimalah salam hangat dari kami kelompok 2 yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mati, Ibu Sarifah Putri Rafflesia MT selaku dosen pengampu mata kuliah Temu Kembali Informasi. Dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal sebagai tugas besar untuk menyelesaikan mata kuliah di semester ini. Mata kuliah TKI semester ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Saya Siti Latifah dan teman-teman saya Raffi Sahasika Yuda, Aulia Putri Ayu, Emra Zalmiraza, Wanda Hamidah, dan Cindra Aini Rohima. Pernah nggak sih teman-teman berpikir bahwasanya perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling kita, baik itu perusahaan nasional maupun perusahaan internasional, itu bagaimana bisa berkembang, bahkan maju hingga sangat pesat, hingga produk yang mereka jual, baik produk barang maupun jasa itu bisa dikenal di masyarakat. Pernah nggak sih terpikir bagaimana mereka merencanakan hingga seorang pembeli yang bisa lama-kelamaan bisa menjadi pelanggan itu dapat interest dan terus menggunakan produk mereka, pelanggan tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kelompok kami akan membahas berkaitan dengan hal tersebut, yang dimana jurnal yang akan kami review itu yang berjudul A Purpose Customer Relationship Framework based on Information Retrieval for Effective Firms Competitiveness, dengan penulis Abdul Wahab Ali Al-Mazro, Aiman E. Hedar Amira, M. dan M. Idris, yang dimana dengan sumber mengambil di Science Direct dengan link sumbernya di layar. Dalam 15 menit ke depan, sebab pembahasannya akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah abstrak, kemudian dengan rumusan masalah, penelitian terkait, deskripsi pekerjaan yang diusulkan, kelima studi kasus, 6 hasil evaluasi, dan 7 kesimpulan. Yang pertama itu adalah abstrak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa abstrak itu merupakan suatu ringkasan dari suatu dokumen atau dari suatu karya ilmiah yang dimana di situ tertera ada tujuannya apa, solusinya apa, dan hasilnya apa, atau dalam ringkasan. Jadi di dalam penelitian penulis di jurnal ini bahwasanya perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat persaingan mereka di pasar internasional. Mengapa? Dikarenakan pasar internasional ini memiliki hubungan yang alami atau hubungan yang netral. Maka salah satu jalan penting untuk bersaingnya itu adalah bagaimana mereka itu bisa mengeksplorasi perilaku pengguna yang terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini itu mengusulkan sebuah kerangka kerja yang berbasis pencarian informasi cerdas yang menerapkan serangkaian teknik untuk memantau bagaimana sih perilaku pelanggan tersebut dan bagaimana perusahaan tersebut itu dapat menentukan kesamaan suatu perilaku tersebut. Nah, teknik-teknik ini mengikuti penggalian ini, penemuan pengetahuan, pengukuran bobot, dan nanti. Jadi tujuan dari kerangka kerja yang diusulkan ini itu untuk apa? Ya untuk mengeksplorasi rekomendasi yang sesuai untuk pelanggan saat ini dan mendapatkan pelanggan baru yang dapat dipilih dari teman sosial pelanggan yang mengarah pada peningkatan pangsa pasar dan peningkatan segmen pelanggan setia yang menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi dalam jurnal ini, solusinya itu nanti kerangka kerja ini telah berhasil diverifikasi di dua perusahaan dan evaluasinya itu mencakup berbagai ukuran seperti menanggapi tingkat perubahan dan presentase pangsa segmen pelanggan. Nah, hasil dari evaluasi tersebut itu menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan pelanggan itu menjadi 97,91% dan 97,31% untuk kedua perusahaan. Nah, sedangkan keinginan pelanggan baru untuk dapat bergabung dengan segmen pelanggan itu telah meningkat menjadi 83,15%. Oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, pertanyaan penelitian penting yang diajukan dalam penelitian ini itu pertama, pendekatan pencarian informasi apa yang sesuai yang dapat diadaptasi dalam lingkungan kolaboratif yang mendukung pencapaian pelanggan dan eksplorasi pelanggan baru. Yang kedua, itu bagaimana kerangka kerja yang telah diusulkan tersebut itu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam artian, bagaimana sih kerangka kerja tersebut itu dapat mempertahankan pelanggan saat ini dan mendapatkan pelanggan baru. Rumusan masalah yang ketiga itu apa dampak positif bisnis dan ilmiah dari penerapan kerangka kerja yang diusulkan. Pertanyaan yang keempat, apa faktor kunci keberhasilan dan pencapaian yang paling positif dari menerapkan kerangka kerja yang diusulkan. Oke, baiklah. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk melanjutkannya kepada Raffi Sahasika Yuda. Terima kasih pada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai penelitian terkait. Next. Oke. Jadi dalam studi ini tuh membahas berbagai aspek termasuk kepuasan dan daya tarik pelanggan, pemilihan atribut, hubungan objek, penemuan pengetahuan serta pengembangan data sosial dan kontribusi dan pengelolaan pelanggan. Nah, untuk peran sistem informasi dan pemilihan fitur dalam hubungan pelanggan dan daya saing perusahaan itu sendiri, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Doherty dan Terry pada tahun 2009 dan Pink pada tahun 2011, yang mana telah indikator sistem informasi tersebut berhasil meningkatkan tingkat persaingan perusahaan dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, hal ini tuh dapat kita buktikan melalui banyak penelitian yang telah dikonfirmasi dan direalisasikan. Untuk penelitian tersebut salah satunya yaitu pada sebuah penelitian yang diajukan oleh Azadeh
dan teman-temannya pada tahun 2016, yang mana dalam penelitian tersebut menerapkan evaluasi pada sebuah perusahaan gas dan menghasilkan peningkatan hubungan dengan pelanggan sebesar 68% dengan menggunakan kemampuan sistem informasi. Nah, dari penelitian tersebut memiliki tujuan yang merupakan untuk menyoroti faktor kunci keberhasilan melalui pendekatan peringkat yang merupakan seni dari tujuan penelitian saat ini, yang mana memiliki target yang lebih luas termasuk hubungan atribut. Next. Nah, kemudian ada kontribusi teknik penerbangan dalam hubungan pelanggan dan daya saing perusahaan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Victor Topan, Nathan dan Maria pada tahun 2018, penelitian mereka berfokus pada penerapan teknik penerbangan untuk prediksi perilaku pelanggan di bidang telekomunikasi menggunakan pendekatan clustering. Sedangkan penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ding Huang dan Wu dan Olson pada tahun 2016, penelitian tersebut berfokus pada untuk mencapai kepuasan pelanggan tertinggi di lingkungan cloud melalui kebutuhan layanan yang diperlukan bagi pelanggan. Next. Nah, dalam melakukan penelitian tersebut, mereka memiliki hipotesis yang mana hipotesis ini dikonfirmasi dengan menggunakan teknik statistik structural equation modeling atau SEM. Yang mana teknik statistik SEM ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji dan mengembangkan model konseptual yang kompleks. Metode ini itu biasanya digunakan dalam bidang ilmu sosial seperti psikologi, ekonomi, dan ilmu pemasaran untuk memeriksa hubungan antara variabel-variabel yang kompleks dan saling terkait. Nah, dalam penelitian McCollum dan Austin pada tahun 2000, mereka menggunakan teknik statistik melalui penerapan kuesioner pada pelanggan. Dan meskipun penelitian yang dilakukan oleh Chow dan Si ini sesuai dengan arah penelitian saat ini, namun penelitian yang dilakukan mereka itu terbatas pada pengikut halaman merek. Dan kemudian dalam studi saat ini itu fokus dan mempertimbangkan perilaku sosial pelanggan dan hubungan mereka dengan teman-teman mereka, yang mana merupakan salah satu langkah maju ke arah yang memiliki dampak lebih tinggi pada segmen pelanggan perilaku pengguna. Next. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Raffi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Aulia Putri Ayu. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi lanjut mengenai deskripsi kerangka kerja yang diusulkan. Next. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini ialah perusahaan sedang berupaya untuk menemukan pelanggan baru. Nah, gambar yang muncul pada layar sekarang itu mengilustrasikan komponen utama kerangka kerja yang diusulkan. Sementara bagian selanjutnya membahas sumber data, metode yang diusulkan, dan rincian masing-masing komponen. Next. Ada beberapa poin penting yang terdapat dalam sumber data. Antara lain, yang pertama adalah sumber data utama. Kerangka kerja yang diusulkan memiliki beberapa sumber data utama. Sumber data pertama adalah database pelanggan yang mana menyajikan profil pelanggan perusahaan. Sumber data kedua adalah database produk perusahaan yang menggambarkan sebuah profil lengkap produk. Yang kedua ada pendapat pelanggan. Dalam penelitian ini, pendapat pelanggan dianggap sebagai sumber vital yang telah terbukti berdampak positif pada akurasi hasil dalam banyak penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, survei pelanggan untuk produk yang mereka beli dikembangkan dan kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber data utama. Yang ketiga ada data jaringan sosial. Selain itu, studi saat ini menganggap bahwa data jaringan sosial dari pelanggan perusahaan sebagai salah satu sumber utama untuk menemukan pelanggan baru. Postingan publik dari pelanggan saat ini, baik itu di Facebook, dan tanggapan dari postingan ini dipantau termasuk jumlah suka dengan si pemilik akun Facebook tersebut. Yang keempat, yaitu ada faktor lain yang dapat dimasukkan lebih lanjut ialah jumlah halaman yang sama yang disukai pengguna dan teman mereka, serta jumlah yang ditandai oleh pengguna oleh temannya. Next. Metode yang diusulkan. Dalam kerangka kerja ini, metode yang diusulkan yaitu metode jelajahi hubungan atribut. Detail dari setiap komponen. Target utama dari komponen ini adalah untuk meningkatkan tingkatan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau jasa yang paling sesuai yang dapat memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan kumpulan data produk dan kumpulan data pelanggan. Rekomendasi pelanggan dieksplorasi dan diperkenalkan berdasarkan dua pilar utama, yaitu kumpulan atribut pelanggan dan asosiasi pelanggan. Komponen mencapai kepuasan pelanggan saat ini memiliki 3 langkah utama. 2 langkah pertama yaitu mengeksplorasi hubungan atribut dan asosiasi produk pertambangan. Kemudian komponen tentukan pelanggan yang ditargetkan. Yang ditargetkan. Target utama dari komponen ini adalah untuk mendapat pelanggan baru. Target ini dicapai dengan mendeteksi teman pelanggan yang memiliki minat yang sama dengan pelanggan saat ini. Adapun langkah dari komponen tentukan pelanggan yang ditargetkan ini adalah pertama pengumpulan data pelatihan, yang kedua menerapkan metode jelajahi hubungan atribut, dan yang ketiga kumpulan tanggapan pelanggan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Untuk penjelasan mengenai studi kasus, akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Raza Miroza. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Penelitian ini diterapkan di 2 perusahaan. Percobaan pertama pada data atau return yang akan kita sebut sebagai perusahaan. Penelitian ini hanya berfokus pada 2 kategori, yaitu produk kecantikan dan suplemen rumah. Next. Data source dalam studi kasus ini terdiri dari 4 sumber utama. Pertama, database pelanggan yang mencakup profil pelanggan perusahaan. Kedua, database produk perusahaan yang mencakup profil lengkap produk. Ketiga, survei pelanggan untuk produk yang mereka beli. Keempat, data jaringan sosial pelanggan, termasuk postingan dan respon di Facebook. Next. Menerapkan tahapan komponen attains current customer satisfaction. Terdapat 3 langkah utama yang dilakukan. Langkah pertama adalah gather customer response, di mana survei dilakukan untuk kepuasan pelanggan terhadap produk yang mereka beli. Langkah kedua adalah explore attribute relations, di mana hubungan antara atribut-atribut dalam survei pelanggan dieksplorasi untuk meminimalkan jumlah pertanyaan survei dan hanya menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang paling berkontribusi tinggi. Langkah terakhir adalah determine recommendations, di mana rekomendasi kepada pelanggan ditentukan berdasarkan atribut-atribut pelanggan dan asosiasi pelanggan. Oke, next.
Tabel 2 dalam studi kasus ini menunjukkan contoh korelasi antara atribut-atribut pelanggan. Tabel ini memperlihatkan nilai korelasi antara berbagai pertanyaan dalam survei pelanggan. Next. Second eksperimen. Bagian ini membahas tentang eksperimen kedua yang dilakukan pada company 2, yaitu perusahaan retail pakaian wanita. Eksperimen ini difokuskan pada pelanggan wanita dengan menggunakan set atribut yang sama. Perusahaan ini memiliki 6 kategori produk dan eksperimen difokuskan pada 1.000 pelanggan. Eksperimen ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa kakak kerja yang diusulkan dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Tabel 7 menunjukkan korelasi antara pertanyaan-pertanyaan dalam survei pelanggan. Tabel ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling terkait dalam konteks kepuasan pelanggan dan preferensi produk. Next. Tabel 8 berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survei untuk produk yang direkomendasikan pada pelanggan. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengukur kecocokan produk atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan pelanggan. Oke, next. Tabel 9 berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam yang ditargetkan. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap iklan, tingkat pengetahuan tentang perusahaan setelah iklan, penilaian terhadap produk yang dipromosikan berdasarkan iklan, dan apakah pelanggan memiliki pengetahuan apakah salah satu teman terbaik mereka membeli produk yang mereka butuhkan. Oke, next. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih, Sel. Selanjutnya adalah hasil evaluasi yang akan disampaikan oleh teman saya, Wanda Hamidah. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi, boleh untuk selesai. Jawaban atas pertanyaan penelitian yang pertama itu, apa pendekatan pencarian informasi yang paling cocok yang dapat diadaptasi dalam lingkungan kolaboratif yang mendukung pencapaian pelanggan dan eksplorasi pelanggan baru. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah apa pendekatan pencarian informasi yang paling cocok. Jadi pendekatan informasi yang paling cocok dan dapat diadaptasi itu ada 3, itu teknik pembobotan atau pengukuran gain, yang kedua itu korelasi, dan yang ketiga itu penambangan atau aturan asosiasi. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kerangka yang diusulkan dapat meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan, mempertahankan pelanggan saat ini, dan memperoleh pelanggan baru. Jadi kerangka kerja yang diusulkan ini berhasil memberikan rekomendasi produk atau layanan yang paling cocok untuk pelanggan, meningkatkan upaya mereka, dan menunjukkan minat mereka. Jadi keberhasilan ini atas keberhasilan ini karena ketepatan dan dalam mendeteksi hubungan yang benar antara pelanggan dan produk, serta pelanggan dan teman-teman mereka. Slide selanjutnya. Pertanyaan ketiga, apa dampak positif bisnis dan ilmiah dari penerapan kerangka yang diusulkan? Jadi dampak positif bisnis dan ilmiah dari penerapan kerangka kerja yang diusulkan ini meliputi adaptasi metode pengusulan, skema kolaborasi teknik, serta penentuan bobot. Ini merupakan faktor dari beberapa kunci keberhasilan dari beberapa kerangka kerja yang sudah diusulkan. Dan yang pertanyaan keempat, bagaimana kerangka yang diusulkan dapat meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan, mempertahankan pelanggan saat ini, dan memperoleh pelanggan baru. Jadi di penelitian ini berhasil mencapai target ilmiah dan bisnis, dan kerangka kerja yang diusulkan ini dapat diterapkan pada berbagai bidang. Selain itu, metode adaptasi yang diusulkan untuk eksplorasi atribut dapat digunakan dalam domain yang berbeda untuk target yang lain. Boleh slide selanjutnya. Adapun beberapa komentar umum tentang kerangka kerja yang diusulkan itu, yang pertama, data sosial tidak mempertimbangkan konten posting dan hanya berfokus pada interaksi antara pelanggan dan teman mereka yang menargetkan untuk menemukan pelanggan yang ditargetkan. Yang kedua, studi ini hanya mempertimbangkan analisis teks yang disertakan dalam komentar tanpa mempertimbangkan konten lain seperti emosi atau gambar. Dan yang ketiga, itu studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mempertimbangkan korelasi untuk lebih mengurangi biaya dan waktu, termasuk waktu pelanggan dan waktu komputasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan, yang dimana tahap kesimpulan ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya kepada Cindera Aini Rahima. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pada penelitian kali ini. Studi ini menghasilkan kerangka kerja baru berdasarkan teknik informasi retrieval dan mining text. Kerangka kerja ini bertujuan untuk meningkatkan ketidakpastian pelanggan dan mengulas segmen pelanggan yang lebih luas, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemandirian perusahaan. Pendekatan yang diusulkan berfokus pada 2 aspek, yaitu mengukur kepuasan pelanggan dan mengelola hubungan sosial pelanggan. Kerangka kerja ini telah diaplikasikan pada 2 dataset yang disediakan oleh 2 perusahaan retail. Hasilnya telah dievaluasi dan hasil tersebut menyoroti ketidakpuasan pelanggan yang ada sekitar 97% dan presentasi kesediaan pelanggan yang ditargetkan sekitar 83%. Next. Kerangka kerja yang diusulkan terdiri dari 2 komponen utama, yang dimana setiap komponen memiliki 2 tahap. Pada komponen pertama, tahap pertama bertujuan untuk meminimalkan jumlah atribut dengan menerapkan 3 teknik untuk mengungkapkan hubungan antara mereka, yaitu teknik pengukuran berat, korelasi, dan penambahan ruang. Tahap kedua bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan rekomendasi yang paling sesuai dengan menerapkan penambahan ruang korelasi antara atribut yang mempengaruhi pelanggan serta produk. Pada komponen kedua, tahap pertama bertujuan untuk menentukan kepuasan pelanggan untuk produk yang disediakan. Ini menentukan produk yang lebih favorit bagi pelanggan, yang merupakan salah satu faktor dalam rekomendasi pelanggan baru. Tahap kedua bertujuan untuk mendeteksi pola hubungan sosial pelanggan dan teman mereka melalui analisis interaksi mereka di Instagram. Pelanggan yang memiliki perilaku positif dianggap sebagai pelanggan yang direkomendasikan. Target ini dicapai dengan menerapkan teknik analisis teks yang diadaptasi dan mengusulkan langkah algoritma untuk menentukan pola kepercayaan teman. Next. Penelitian masa depan dapat mempertimbangkan aspek yang berbeda, tetapi perkiraan utama adalah meningkatkan kuesioner pelanggan untuk mencakup analisis pertanyaan open-ended yang memberikan lebih akurat pola kepercayaan pelanggan. Selain itu, mempertimbangkan detail konten data sosial termasuk konten postingan dalam berbagai media dan sumber yang berbeda dapat meningkatkan akurasi dalam menentukan pelanggan yang ditargetkan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Cindera. Baiklah, inilah hasil dari presentasi kami atas review jurnal yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.